Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama senior saya, Bang Aji. Beliau ini tokoh masyarakat Bengkulu, ya. Tokoh yang kemudian sering memberikan pembinaan juga kepada pemuda. Sekarang ini mengapa pemikiran Abang ini agak lain gitu? Sebenarnya biasa saja. Ada yang nanya dengan saya, kok pikirannya jadi begitu? Jadi begitu, ya. Tanda tanya ya. Terus saya jawab, saya mau tanya dulu. Saya tanya, kenapa Allah itu menciptakan batu itu keras? Kenapa Allah menciptakan batu itu keras ya? Jawabannya apa kira-kira? Karena sudah takdir dari Allah. Nah, gitu ya. Nah, jawabannya begitu. Untuk apa membahas itu? Iya. Saya tanya sama teman, kenapa menciptakan batu? Teman jawab, pertanyaan nggak nambah iman, kata dia. Oh, pertanyaannya nggak nambah iman ya. Biar saya jelaskan. Jadi Syekh Yusuf Hamdani itu seorang tokoh sufi di zaman Seljuk. Itu pernah bertemu dengan Al-Biruni, seorang ilmuwan Islam, ahli fisika. Dia tanya begini, kenapa batu itu keras? Kenapa batu itu keras ya? Jawabannya sama, karena memang begitulah Allah menciptakan. Tapi ini maksud dengan Syekh Yusuf Hamdani bukan begitu. Maka dijelaskannya, coba kamu cari kenapa sebab batu itu keras diciptakan Tuhan. Maka oleh Al-Biruni dicek, ternyata yang membuat batu itu menjadi keras karena ada partikel-partikel kimia yang membentuk ikatan-ikatan sehingga membuat batu itu keras. Maka dia laporkan, oh Syekh, batu itu keras karena begini. Nah, sekarang kamu pikirkan, bagaimana batu yang keras itu bisa menjadi lunak. Maka Al-Biruni memeriksanya kembali. Nah, partikel-partikel yang ada di batu itu ditemukan dengan zat kimia yang lain, maka batu itu melebur. Karena batu itu kan sebenarnya himpunan daripada pasir-pasir, ikatan air, ikatan mineral. Terpisah dia. Maka oleh Al-Biruni disampaikan kepada Syekh Yusuf Hamdani, Syekh, ini hasil penelitianku. Batu itu keras karena begini, dan batu itu bisa menjadi lunak, terpecah-pecah kalau ditemukan dengan ini. Maka hasil penelitian inilah yang diserahkan kepada Sultan Alp Arslan. Waktu itu ya. Kenapa? Karena Sultan Alp Arslan butuh penelitian itu untuk menghancurkan benteng musuhnya. Begitu loh cara berpikirnya. Jadi tidak ada sesuatu itu kecuali itu ada maksud. Tidak ada sesuatu kecuali Allah punya rencana dengan apa yang dijadikan. Dengan apa yang diciptakan. Iya, penciptaan itu nggak pernah ada sia-sia. Begitu loh cara berpikirnya. Kita kan terlalu pendek, apa? Nggak ada nambah iman. Kita bilang apa ya, karena memang begitu Tuhan menciptakan. Enggak, kita ini disuruh berpikir. Afala taqilun ya. Apakah kamu tidak punya akal ya? Punya akal. Itulah gunanya akal kita ini. Itu bukan pertanyaan nggak nambah iman, nggak nambah. Itu satu pertanyaan saja. Nanti kalau saya tanya yang lain misalnya. Dan berarti itu dipelajari di filsafat? Iya, dipelajari. Itu dipelajari supaya apa? Akal sebagai rahmat Allah ini hidup. Akal sebagai nikmat Allah ini berdaya guna untuk kehidupan ini. Nah, manusia sebenarnya kan manusia yang lemah, makhluk yang lemah. Dengan matahari kalah, dengan bumi kalah, dengan gunung kalah sebenarnya dari segi besarnya. Tapi dia dijadikan khalifah. Kenapa? Karena dia punya ilmu untuk menaklukkan matahari. Matahari yang panas dia ciptakan dengan ilmunya payung. Kalah kan? Gak bisa berkuasa kan matahari dengan dia. Gunung yang besar bisa dia daki, sungai yang lebar bisa dia seberangi. Karena akalnya yang membuat dia melakukan itu, makanya dijadikan pemimpin. Tapi beberapa lontaran pernyataan senior itu di beberapa percakapan itu dianggap agak aneh ini. Kenapa? Bang Haji menangkapnya seperti apa itu? Makanya tradisi keilmuan. Tradisi keilmuan ya. Kita kan harus meninjau kembali. Begini, ilmu itu tidak bisa serta-merta
baku begitu, udah kita terima apa ada yang pernah kita dengar kan. Perlu ditinjau kembali, perlu dikaji kembali dari segi bahasanya, dari segi mistisnya, dari segi rasionalnya. Sehingga apa? Sehingga kita ini cerdas. Karena kita cerdas, nah kita bisa melakukan banyak hal. Nah sayang, akal yang diberi Allah ini enggak digunakan untuk berpikir. Berpikir begitu. Ya udah kita terima saja, nggak bisa begitu. Jadi tapi walaupun jawaban kenapa batu diciptakan keras tadi bahwa Allah menakdirkan ya sudah benar, tapi ya udah benar, tapi ada maksud ya. Ada maksud kenapa? Itulah yang disebut tadi partikel tadi ya. Bayangkan yang bertanya itu kan Syekh Yusuf Hamdani, guru sufi. Guru sufi itu, yang sufi itu kan mainnya hati. Tapi dia memancing orang untuk muridnya untuk berpikir. Ya. Dia gurunya sufi, dia gurunya tarekat. Sama seperti ini, ada kisah juga ya. Imam Ghazali itu punya murid, namanya Umar Khayyam. Umar Khayyam ini ahli astrologi. Ketika ditanya, hasil panen kita cuma segini. Jawabannya apa kira-kira? Jawaban kita. Hasil panen kita cuma segini. Jawaban kita ya begitulah Allah. Rezeki dari Allah ya. Padahal sebenarnya bisa lebih daripada itu. Kalau akal bermain, makanya Umar Khayyam langsung berpikir, kalau 1 tahun ini cuma sekali menanam gandum, bagaimana caranya dalam setahun bisa 2 atau 3 kali menanam gandum? Maka dia periksa langit. Bagaimana pergerakan bintang, bagaimana pergerakan matahari, kapan turunnya hujan, kapan datangnya panas. Maka dia menentukan waktu yang tepat untuk musim tanam. Kan begitu. Jadi berusaha untuk meningkatkan hasil panen tadi, lalu kemudian bertawakal kepada Allah. Iya begitu dia. Begitu ya. Jadi ini kan sebenarnya kan memancing kita berpikir. Saya melontarkan itu supaya kita bisa berpikir. Tapi kita kan sering mentok. Apaan ini? Nggak nambah iman. Apaan? Ya begitu kita. Yang jelas klarifikasi dari senior Bang Haji bahwa pemikiran Bang Haji itu masih lurus. Gitu kan? Ya saya kasih contoh tadi. Contoh tadi ya. Saya kasih jawaban. Kenapa batu keras? Apa jawaban Melian tadi? Ya takdir Allah. Padahal dimaksud untuk itu. Kenapa dia keras? Karena ada partikelnya. Dan partikel itu bisa membuatnya lunak kembali. Kita ditemukan partikel lain. Manfaatnya kan banyak kan? Banyak. Misalnya kita ketemu buat tembok yang besar, nggak bisa kita melewatinya. Ya kita kan harus berpikir bagaimana caranya bisa. Kita kan pelajarin batu yang besar ini bagaimana terbentuknya, terus dikasih apa dia supaya dia berlubang, kan begitu dia sebenarnya. Itulah ilmu pengetahuan. Pengetahuan ya. Dan itu kira-kira. Dan Bang Haji mendalami filsafat itu asik ya? Asik ya? Wah itu udah lama saya. Udah lama ya? Dari dulu. Cuma kan orang sering salah sangka karena memang dikonotasikan dengan filsafat itu apa ya? Cuma mendatangkan kekufuran, cuma mendatangkan kayak orang gila. Ya begitu kalau pikirannya pendek. Padahal yang enggak ya? Enggak lah. Tergantung kita. Kan begitu dia sebenarnya. Makanya kan harus diimbangi. Jadi begini, fungsi akal ini ya, dia akan menjadi bagus kalau dia punya tali sambung kepada hati. Karena hati yang tenang itu membuat akal menjadi cerdas. Maka ada amalan hati juga yang dibangun kalau kita berpikir. Gitu. Kalau kita menguat-kuatan pikiran, amalan hati juga harus dibangun. Sehingga apa? Kita berpikir nggak jadi stres. Tapi kalau cuma ini saja lah iya. Cuma filsafat aja iya ya. Tapi harus diimbangi juga dengan amalan hati ya. Jadi gitu para sahabat sekalian yang mengenal Bang Haji. Baik, terima kasih Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.